Hey guys, welcome back to my channel dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Aaron Benjamin Joseph Itura, seorang remaja yang berusia 18 tahun yang merupakan anak tertua dari 5 bersaudara yang tinggal di Oregon, Amerika Serikat. Sosoknya sebagai seorang kakak laki-laki dikenal dengan kepribadiannya yang baik. Dia juga pelindung yang selalu menjaga adik-adiknya. Sementara ibu mereka, Janice Itura, akan bekerja melakukan 2 pekerjaan yang berbeda untuk menghidupi mereka. Jadi Aaron sebagai anak tertua mengambil alih tanggung jawab mengurus urusan rumah tangga, serta melakukan hal-hal yang dibutuhkan dari sosok orang tua bagi saudara-saudaranya. Meskipun menjalani masa remaja yang tidak biasa, tapi itu sama sekali tidak mengganggu Aaron, karena dia mendapat kekuatan dari ibunya. Dia terus mengingatkan bahwa betapa kuat dan hebatnya mereka melakukan semua ini sendirian. Aaron sendiri sebenarnya sangat menyukai seni. Dia juga ikut serta menjadi seorang aktivis yang sering berbicara menentang kekerasan kelompok atau geng. Bahkan dia cukup menonjol di komunitasnya itu karena di usianya yang masih muda dia memiliki kesadaran yang cukup dewasa, tidak seperti orang seusianya. Dan hal ini juga mendapat dukungan dari ibunya serta pacarnya Carrie yang sangat dekat dengannya. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1994, Janice menelpon 911. Dengan histeris dia melaporkan jika putranya Aaron telah terluka dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Menanggapi laporan tersebut, pihak berwenang lalu tiba di tempat kejadian, tepatnya di kamar tidur Aaron. Mereka mendapati remaja itu masih bernafas, kemudian segera membawanya ke rumah sakit untuk segera ditangani. Sementara ibu Aaron mulai diwawancarai oleh pihak kepolisian, di mana dia menjelaskan bahwa malam sebelumnya Aaron dan kekasihnya Carrie berada di ruang tamu untuk menonton film, dan dia tahu bahwa biasanya mereka akan tetap di sana atau pergi ke kamar tidur. Tapi sekitar jam 1:30 dini hari, Janice dibangunkan oleh teriakan yang membuatnya pergi ke kamar tidur Aaron, di mana dia mendapati Carrie yang berteriak panik, serta Aaron yang terbaring dengan darah di seluruh kasur dari luka yang ada di kepalanya. Penyelidikan kemudian segera dilakukan dan dengan cepat mereka menetapkan bahwa pendarahan di kepala Aaron disebabkan oleh luka tembak yang berasal dari senjata kaliber 38. Sebuah peluru juga ditemukan di kamar Aaron, tapi senjata itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tidak ada tanda-tanda pembobolan maupun barang berharga yang hilang, ditambah dengan fakta bahwa saat kejadian, Carrie yang tidur tepat di sebelah Aaron tidak terluka sama sekali, yang membuat tim penyidik berpikir kalau pelaku mungkin memiliki motif tersendiri. Pada saat itu, seluruh bagian rumah terkunci, tidak ada tanda-tanda pembobolan, yang membuat tim penyidik curiga jika seseorang yang ada di dalam rumah bisa saja adalah pelakunya. Mereka kemudian melakukan pengujian residu mesiu di tangan semua orang yang berada di rumah saat itu, tapi ternyata semuanya bersih. Sementara Carrie yang pada saat itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, mengungkapkan bahwa tidak ada alasan baginya untuk melenyapkan Aaron karena dia mencintai semua orang. Hubungan mereka juga cukup sempurna hingga keduanya tidak pernah benar-benar bertengkar. Dan meskipun petugas sempat curiga pada Carrie, tapi sayangnya mereka tidak punya bukti. Carrie lalu memberitahu mereka informasi yang cukup penting, di mana pada malam itu sebelum mereka pergi ke tempat tidur, dia ingat ada seorang wanita tidak dikenal menelpon ke rumah yang ingin berbicara dengan Aaron. Saudara perempuan Aaron yang menerima panggilan tersebut bilang kalau saat itu Aaron sedang berada di ruangan lain, lalu wanita itu menutup teleponnya tanpa bertanya hal lain. Carrie juga bilang saat itu dia terbangun karena mendengar suara yang keras. Tembakan itu benar-benar sangat cepat, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia menyadari ada banyak orang di dalam ruangan itu. Hanya saja Carrie tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas karena situasinya yang gelap. Tapi dia yakin ada 2 orang pria berada di sana yang wajahnya ditutupi bandana. Hal ini membuat tim penyidik curiga kalau kasus ini ada hubungannya dengan kelompok atau geng, karena bandana biasanya digunakan sebagai simbol bagi banyak kelompok atau geng yang ada di sana. Sementara kondisi Aaron tidak kunjung membaik dan bahkan tidak menunjukkan perkembangan, hingga akhirnya setelah 1 malam dirawat di rumah sakit, mereka memutuskan untuk melepaskan semua peralatan medis yang melekat di tubuhnya, lalu memberitahu Janice jika putranya itu telah meninggal setelah alat pemindainya tidak menemukan lagi adanya aktivitas otak. Kemudian hasil otopsi juga mengungkapkan jika kematian Aaron memang disebabkan 1 tembakan di bagian belakang kepala. Investigasi atas kasus penembakan ini sekarang secara resmi berubah menjadi kasus pembunuhan yang disertai dengan motif.
Banyak yang berteori jika ini semua ada hubungannya dengan komunitas anti-geng yang diikuti Aaron, dan pelakunya adalah orang terdekat yang mengetahui jika Aaron memiliki kamar tidur di bagian garasi yang memang telah diubah. Pihak kepolisian lalu mulai menyelidiki lebih dalam tentang aktivitas anti-geng yang diikuti Aaron. Mereka juga beralih ke seorang ahli anti-geng lokal di masyarakat yang bernama Mary Thompson yang berusia 41 tahun. Dia merupakan seorang aktivis anti-geng yang berpidato di berbagai sekolah, memberitahu kisahnya bahwa dulu dia adalah bagian dari suatu kelompok atau geng, tapi sekarang dia sudah keluar. Media bahkan menyebutnya sebagai ibu dari kelompok atau geng karena dia berusaha membuat perbedaan yang mencoba untuk tidak melibatkan anak-anak untuk tidak ikut menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena memang ada begitu banyak anggota geng yang mencoba menginisiasi atau mengajak mereka untuk bergabung. Pihak kepolisian lalu meminta bantuan Mary karena mereka membutuhkan seorang ahli untuk menangani hal ini. Jadi Mary ada di sana membantu mereka, tapi dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi dia mulai bertanya pada anggota komunitas anti-geng yang berbeda untuk ikut membantunya. Mary Thompson sendiri sebenarnya cukup hits di media koran lokal. Bahkan seorang reporter bernama Rick Dancer menulis serangkaian cerita tentangnya, mengikutinya berkeliling dan menunjukkan padanya semua tempat yang berbeda. Mary memberi informasi seperti apa yang tidak boleh dilakukan ketika seorang anak terlibat dalam geng, bagaimana menghentikan anak-anak untuk bergabung, bagaimana melihat detail tentang inisiasi, bahkan berisi semua informasi yang mungkin dibutuhkan untuk masuk atau keluar dari suatu geng, di mana akhirnya dia ditunjuk sebagai Satgas Pencegahan Geng di kepolisian. Jadi pada saat tim penyidik melakukan penyelidikan, Mary juga ikut membantu karena sebenarnya dia juga kenal dengan Aaron Iturra. Dan saat itu, Mary mengklaim kalau sehari sebelum kejadian tersebut, ada seorang pria aneh datang ke rumahnya mencari Aaron, dan dia yakin kalau dia adalah semacam anggota geng. Pria itu juga sempat memberitahu nama depannya, tapi sayangnya Mary sama sekali tidak mengenal pria itu. Mendengar informasi ini, tim penyidik lalu mulai memeriksa kembali orang-orang yang dekat dengan Aaron, termasuk nama pria yang sebelumnya disebutkan oleh Mary, tapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan informasi apapun, termasuk informasi mengenai pria aneh yang mendatangi Mary. Tidak lama kemudian, tim penyidik mendapat informasi bahwa ada 2 orang anak remaja yang mengklaim telah berhasil melenyapkan seseorang. Mereka adalah James yang berusia 17 tahun dan Joseph yang berusia 18 tahun. Kedua remaja ini akhirnya ditangkap dan kemudian mereka diinterogasi. Awalnya mereka bilang kalau mereka tidak tahu apa-apa, tapi pada saat dilakukan tes poligraf, mereka ternyata gagal. Hingga beberapa jam kemudian, keduanya lalu mengaku jika Joseph berperan sebagai pengintai, sedangkan James adalah orang yang menarik pelatuknya. Kedua remaja ini mengklaim kalau mereka melakukan tindakan tersebut karena mereka marah pada Aaron yang setuju bersaksi melawan Flynn di pengadilan. Mereka juga mengaku bahwa setelah melakukan aksinya, mereka membuang senjata tersebut ke dalam sungai. Dan benar saja, pada saat tim penyidik pergi ke dalam sungai untuk mencari barang bukti, mereka berhasil menemukannya. Sementara itu, Mary Thompson ternyata memberitahu tim penyidik bahwa dia tidak hanya mendengar jika kedua remaja itu terlibat dalam kematian Aaron, tapi mereka sebenarnya datang ke rumahnya saat pagi hari, tepat setelah mereka melakukan aksinya, untuk mencari perlindungan. Karena Mary memang sering mengasuh anak-anak yang ingin keluar dari gaya hidup kekerasan, bahkan untuk mereka yang merupakan anggota dari suatu geng atau kelompok. Dan Mary mengaku dia memang sengaja menyimpan informasi tersebut karena pada saat itu dia tidak mempercayai mereka. Joseph dan James kemudian ditangkap tepatnya pada bulan Oktober tahun 1994. Dan seluruh kasus ini sepertinya berhasil diselesaikan dengan baik. Tapi keadaan mulai berubah menjadi aneh saat Janice menerima telepon dari Mary Thompson, di mana sebenarnya kedua keluarga ini sudah sangat dekat. Mary bilang kalau Aaron tidak akan pernah mengalami hal mengerikan ini kalau saja Aaron bisa menutup mulutnya. Janice tentu saja kaget mendengar hal ini. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tapi kemudian dia pergi melaporkan pernyataan aneh itu ke pihak kepolisian yang sebenarnya memang sudah curiga dengan Mary Thompson. Tim penyidik lalu memanggil Mary untuk diinterogasi mengenai pernyataan anehnya itu, serta untuk mencari tahu kenapa Mary menyimpan informasi berharga dari sejak awal penyelidikan. Mary kemudian mengakui jika dia marah pada Aaron karena dia bekerja dengan jaksa dan setuju untuk bersaksi dalam kasus Flynn, di mana tim penyidik awalnya merasa hal ini tidak masuk akal sampai akhirnya ditemukan fakta bahwa Flynn adalah putranya.
Tapi meski begitu, polisi tidak memiliki bukti untuk memberatkannya, jadi mereka memutuskan untuk melepaskan Mary. Meski begitu, mereka masih ragu jika Mary benar-benar tidak terlibat dalam kasus ini, yang membuat tim penyidik mulai menggali lebih dalam tentang masa lalunya. Mereka ternyata menemukan fakta jika Mary Thompson memiliki sejarah yang bermasalah. Dia ternyata adalah seorang pembohong patologis. Dia bahkan pernah bilang kalau dia telah mengalami tindakan tidak senonoh, dan hal itu dilakukan beramai-ramai hingga 32 orang pria ditangkap terkait dengan kasus ini. Namun pada saat di pengadilan, saudaranya sendiri memberikan kesaksian yang menentangnya, yang mengatakan jika Mary memang pembohong sejak kecil, dan dia suka mengatakan apa saja untuk mendapatkan perhatian. Kasus ini juga sempat membuat 5 orang pria yang sebenarnya akan diadili kemudian dinyatakan tidak bersalah. Mary kemudian pindah ke Oregon, Amerika Serikat, dan dia juga bekerja sebagai informan polisi, namun kemudian dipecat karena penggelapan yang dia lakukan. Bahkan dia terlibat dalam pengejaran kriminal karena telah menjual metamfetamin. Sebenarnya Mary mulai terjun dalam aktivisme geng karena putranya Flynn mulai terlibat sejak usia 13 tahun ke dalam komunitas geng atau kelompok. Jadi dia berusaha mengikutinya dengan menjadi aktivis anti-geng. Dan alih-alih berfokus pada Flynn, semua orang di komunitas justru berfokus pada Mary dan ide-idenya untuk membantu menghentikan ini. Dia hampir menjadi pahlawan, menjauhkan semua orang untuk tidak melihat putranya. Mary juga dikatakan membodohi semua komunitas bahkan polisi. Dengan begitu mereka akan menceritakan informasi apapun mengenai geng lokal, dan memang itulah yang diinginkan Mary, karena sebenarnya dia ingin tahu apakah putranya Flynn terlibat dalam suatu kasus, dan kalau memang terlibat, dia ingin menghentikannya sebelum putranya ditangkap. Sebenarnya Mary sendirilah yang meminta bantuan Aaron dalam hal komunitas anti-geng. Dia juga meminta Aaron untuk mengawasi serta membantu Flynn putranya menghindari masalah karena dia percaya jika kebaikan Aaron bisa menular padanya saat mereka bergaul. Tim penyidik kemudian menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk menyadap setiap telepon di kediaman Mary Thompson. Mereka bahkan mendengarkan setiap percakapan dari setiap panggilan yang membutuhkan banyak orang untuk melakukan tugas ini. Selama sebulan mereka menyadap rumah Mary Thompson, mereka merekam lebih dari 1.800 panggilan telepon dan banyak yang berhubungan dengan aktivitas kelompok atau geng tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tim penyidik lalu menemukan fakta bahwa Flynn bukanlah orang yang bertanggung jawab seperti kecurigaan mereka sebelumnya, melainkan ibunya Mary lah yang telah mengatur semua kejadian ini. Dia adalah aktivis anti-geng di siang hari yang memperingatkan anak-anak untuk tidak bergabung ke dalam komunitas anti-geng, tapi pada malam hari, Mary merekrut mereka untuk masuk ke dalam geng kecilnya sendiri, di mana James dan Joseph adalah anggotanya. Bahkan di percakapan lain yang didengarkan oleh tim penyidik, Mary ternyata menyebutkan telah mengatur rencana melenyapkan Aaron sambil mengancam orang lain. Hal ini benar-benar membuat tim penyidik menyadari jika Mary sebenarnya adalah penjahat kelas kakap dan bukanlah aktivis anti-geng yang diyakini banyak orang sebagai pejuang kejahatan di dalam komunitas. Sebelum kita melanjutkan kasus ini, kalian perlu tahu kalau sebenarnya pada tanggal 13 September tahun 1994, pada saat Flynn dan Aaron sedang keluar, mereka bertemu dengan seseorang di sebuah toko yang membuat Flynn akhirnya berkelahi dengan anak laki-laki itu dan melukainya dengan pisau. Diketahui hal ini terjadi karena Flynn tidak terima, dia dimarahi oleh anak laki-laki tersebut dan telah membuatnya harus masuk ke dalam fasilitas remaja. Lalu keesokan harinya Flynn dan Aaron ditangkap karena kejadian tersebut, sementara ibu Aaron kemudian mengungkapkan bahwa Mary menelpon ke rumahnya. Saat itu Mary sangat marah dan dia bilang kalau dia telah menugaskan Aaron untuk menjaga Flynn agar dia terhindar dari masalah. Sebenarnya beberapa laporan mengatakan bahwa Aaron mengaku melihat Flynn menyakiti anak laki-laki itu dan dia siap untuk bersaksi melawannya. Tapi dalam laporan lain mengatakan bahwa Aaron mengaku melihat Flynn memiliki pisau, tapi dia tidak pernah mengaku melihat atau menyaksikan kejadian apapun. Jadi sebenarnya tidak diketahui dengan pasti apakah Aaron akan bersaksi di pengadilan atau tidak. Tim penyidik lalu meminta James dan Joseph untuk mengakui aktivitas geng tersebut, termasuk mengakui kalau Mary telah memerintahkan mereka untuk melenyapkan Aaron. Salah satu anggota geng yang bernama Lisa ternyata mengklaim kalau Mary telah mempengaruhi kedua remaja itu agar mau melenyapkan Aaron untuk melindungi putranya.
Kemudian ada beberapa laporan mengungkapkan bahwa ada yang siap untuk bersaksi melawan Mary, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka telah merencanakannya, tapi kemudian mereka memilih untuk mundur. Tapi tidak diketahui dengan jelas apakah salah satu dari remaja itu benar-benar bersaksi atau tidak. James dan Joseph akhirnya mengaku bersalah. James menerima hukuman 15 tahun penjara, Joseph dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara Mary Thompson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi akhirnya masa tahanannya dikurangi. Jadi dia dibebaskan pada musim panas, tepatnya pada tahun 2009, setelah menjalani 23 tahun hukuman penjara. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan aku harap kalian menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.